Janda itu lari ke sebuah bunker yang terkubur di dalam tanah mengikuti perintah suaminya yang sudah meninggal. Ketika dia melangkah masuk, pertahanannya runtuh seketika. 3 hari setelah pemakaman, Sari menerima surat tersegel dari mendiang suaminya. Lari malam ini juga bersama anak-anak. Temukan rumah yang terkubur di bawah Bukit Hijau. Hanya di sana kalian akan aman. Dia sama sekali tidak mengerti maksudnya, tapi dia tetap kabur dari pinggiran kota industri itu bersama ketiga anaknya mengikuti tanda rahasia yang ditinggalkan Budi di pepohonan. Ketika dia akhirnya menemukan bunker itu, dia masuk bersama anak-anaknya. Dan mereka semua menangis sejadi-jadinya. Coba tulis di kolom komentar di bawah siapa nama kalian. Senang sekali rasanya bisa menyapa kalian lagi di sini untuk mendengarkan cerita kami. Jangan lupa tekan tombol like dan mari kita lanjutkan ceritanya. Amplop itu tiba 3 hari setelah pemakaman. Sari memegang kertas kuning itu dengan tangan gemetar. Dia langsung mengenali tulisan tangan Budi yang kaku dan tebal. Segel lilin merah di belakangnya masih utuh. Tidak ada orang lain yang melihat surat ini. Jantungnya berdegup kencang menabrak tulang rusuknya saat dia membuka segel dan melipat kertas itu. Kalimat pertama membuat darah surut dari wajahnya. Kalau kamu membaca ini berarti aku sudah tidak bersamamu lagi. Kamu tidak punya waktu, Sari. Bawa anak-anak dan pergi dari kota ini malam ini juga. Jangan percaya pada siapapun. Temukan rumah terkubur di bawah Bukit Hijau, di utara desa Bukit Hijau. Kamu akan aman di sana. Aku mencintaimu. Maafkan aku karena tidak mengatakan yang sebenarnya. Sari merasa lantai rumahnya bergoyang di bawah kakinya. Rumah terkubur. Apa yang Budi bicarakan? Suaminya dulu adalah seorang montir truk, pria pendiam pekerja keras yang tidak pernah bicara soal rahasia atau bahaya. Tapi ada sesuatu dalam kata-kata itu yang membuat perutnya mulas. Budi bukan orang yang suka melebih-lebihkan. Jika dia menulis begitu, itu karena ketakutannya nyata. Dia melihat keluar jendela rumah kontrakan kecil itu tempat mereka tinggal selama 11 tahun. Di luar matahari sore mulai terbenam di atas jalanan berdebu pinggiran kota. Semuanya tampak normal. Seorang tetangga sedang memperbaiki motornya. Anjing-anjing menggonggong di kejauhan. Suara televisi sayup-sayup terbawa angin panas yang kering. Tapi kemudian dia melihatnya. Seorang pria bertopi hitam berdiri di seberang jalan di depan bengkel yang sudah tutup mengawasi rumahnya. Dia tidak bergerak, dia hanya menonton. Sari mundur dari jendela nadinya berpacu cepat dan dia melipat surat itu memasukkannya ke saku celana jeans. Dia harus berpikir cepat. Ketiga anaknya ada di kamar belakang. Eko yang berusia 12 tahun, Lucy yang 9 tahun, dan si kecil Mamat yang baru 6 tahun. Dia tidak boleh membiarkan kepanikan terlihat di wajahnya. Anak-anak panggilnya dengan suara mantap saat dia masuk ke kamar tidur. Ketiganya menoleh. Eko meletakkan buku sekolahnya di kasur. Lucy menjatuhkan boneka beruangnya dan Mamat berlari memeluk kakinya. Ibu butuh kalian melakukan persis apa yang ibu katakan. Kita akan pergi dari kota ini malam ini. Kemasi hanya yang kalian butuhkan, baju ganti selimut, cukup 1 tas masing-masing. Kita mau kemana, Bu? Tanya Eko dengan kerutan di dahinya. Sari berlutut di depannya dan memegang wajah putranya itu dengan kedua tangan. Ke tempat yang aman. Ayah kalian menyiapkannya untuk kita. Tapi kita harus pergi sekarang tanpa banyak tanya. Lucy menatapnya dengan mata takut. Apa kita akan kembali? Ibu tidak tahu, sayang, jawab Sari merasakan suaranya pecah. Tapi kalian harus percaya sama ibu. 1 jam kemudian, ketika kegelapan mulai menyelimuti jalanan kampung, Sari membuka pintu belakang rumah dengan hati-hati. Dia membawa ransel berisi makanan, botol air, dan sedikit uang tunai yang mereka simpan. Anak-anak mengikutinya dalam diam, membawa buntalan kecil mereka. Eko memegang tangan Mamat dengan erat.
Udara malam berbau debu dan asap pembakaran sampah. Sari bergerak merapat ke dinding menghindari lampu, teras tetangga. Dia tahu setiap gang tikus di pinggiran kota ini. Budi dan dia sudah melewati jalan-jalan ini selama bertahun-tahun, tapi sekarang semuanya terasa berbeda, terasa berbahaya. Setiap bayangan bisa menyembunyikan wajah seseorang, setiap suara membuat kepalanya tersentak menoleh. Ketika mereka sampai di sudut yang mengarah ke jalan raya, utama Sari berhenti mendadak. 2 mobil Pajero putih terparkir di depan warung kelontong di ujung jalan. Orang-orang berbaju hitam taktis sedang berbicara di luar memindai kedua sisi jalan. Salah satu dari mereka memegang kertas di tangannya. Sari menyipitkan mata dan merasakan perutnya melilit. Itu adalah sebuah foto dan dia mengenali wajahnya sendiri di sana. Ibu bisik Eko meremas lengan ibunya. Diam gumam Sari mundur kembali ke dalam kegelapan. Pikirannya berpacu. Mereka tidak bisa pergi lewat jalan raya utama, orang-orang itu sedang memburu mereka. Budi benar. Seseorang sedang mengawasi seseorang ingin menemukan mereka. Dia mengubah arah memimpin anak-anak melewati gang becek yang membentang di sepanjang lapak rongsokan tua. Itu adalah jalan pintas yang ditunjukkan Budi bertahun-tahun lalu saat mereka jalan-jalan sore. Kalau kamu harus keluar tanpa dilihat orang, dia pernah bilang waktu itu pakai jalan setapak ini tembus sampai ke Sungai Kering. Dan dari sana kamu bisa ambil jalan tanah ke utara. Waktu itu Sari pikir suaminya cuma bercanda. Sekarang dia sadar kalau setiap kata itu adalah persiapan. Sungai Kering itu berjarak 30 menit jalan kaki. Anak-anak bergerak tanpa mengeluh, tapi Sari merasakan beratnya ketakutan di setiap langkah yang dia ambil. Mamat tersandung batu dan Lucy menangkapnya sebelum dia jatuh. Eko berjalan di depan waspada seperti orang dewasa. Ketika mereka akhirnya mencapai dasar Sungai Kering yang berbatu, Sari membiarkan dirinya bernapas sedikit lebih lega. Dari sana, mereka bisa mengambil jalan belakang menuju Desa Bukit Hijau tanpa melewati pos polisi atau jalan raya. Tapi tepat ketika dia hendak memberi isyarat agar mereka terus bergerak, dia mendengar gemuruh mesin di kejauhan. Lampu sorot dari mobil-mobil besar menyapu pintu masuk gang yang baru saja mereka tinggalkan. Lari teriak, Sari menyambar Mamat ke dalam gendongannya. Mereka berempat melompat ke arah jalan tanah, menyembunyikan diri di balik semak-semak tebal dan ilalang tinggi. Cahaya lampu mobil menyapu Sungai Kering itu mencari mereka. Sari menekan Mamat ke dadanya menutup mulut anak itu dengan lembut. Lucy gemetar di sampingnya. Eko mengepalkan tangannya, rahangnya mengeras. Mesin mobil itu menderu selama beberapa menit yang terasa seperti berjam-jam. Lalu sedikit demi sedikit suara itu menjauh. Sari menunggu dalam keheningan menghitung detik memastikan mereka tidak kembali. Ketika kesunyian malam kembali, dia berdiri perlahan dengan Mamat masih di pelukannya. "Ayo jalan terus," katanya. "Dengan suara serak, kita tidak akan berhenti sampai kita sampai di sana." Mereka berjalan selama berjam-jam di bawah langit berbintang. Angin bertiup dingin menyelusup di antara bukit-bukit gelap. Sari mengenali jalan itu karena Budi pernah membawanya ke daerah sekitar Desa Bukit Hijau sekali untuk mengunjungi kerabat jauh, tapi suaminya itu tidak pernah menyebutkan soal rumah terkubur atau di mana letaknya atau kenapa dia membangunnya diam-diam. Ketika matahari terbit mulai mewarnai cakrawala dengan cahaya oranye Sari, melihat siluet rumah-rumah pertama di Desa Bukit Hijau di kejauhan. Tapi dia tidak mengarahkan langkahnya ke desa. Surat Budi bilang di bawah Bukit Hijau. Dia melihat ke arah utara dan melihat sebuah tanjakan yang tertutup pohon pinus. Dan jati berbeda dari bukit-bukit tandus bersemak di sekitarnya. Ke sebelah sana, gumamnya menunjuk ke arah bukit. Anak-anak mengikutinya tanpa memprotes meskipun Mamat sudah tertidur di gendongannya, dan Lucy menyeret kakinya karena kelelahan. Eko berjalan di sisinya menatap ibunya dengan campuran rasa takut dan percaya.
Di kaki Bukit Sari berhenti. Hutan itu lebat penuh dengan bayangan dan suara-suara jangkrik hutan yang tidak dia kenali, tapi kemudian dia melihat sesuatu yang membuat kulitnya merinding. Tanda yang diukir di batang pohon pinus. Itu adalah inisial nama suaminya. Budi sengaja mengukirnya dengan pisau lipat pisau yang sama, yang selalu dia bawa di saku celana kerjanya. Sari menyentuh huruf-huruf itu dengan jarinya dan merasakan gumpalan menahan di tenggorokannya. Dia pernah ada di sini, bisiknya pelan. Dia mengikuti tanda-tanda itu dari satu pohon ke pohon lain, masuk semakin dalam ke dalam hutan. Tanah tertutup, daun kering, dan jarum pinus. Bau tanah lembab dan getah pohon memenuhi udara. Anak-anak berjalan dalam keheningan mutlak, seolah mereka tahu ada sesuatu yang penting yang akan segera terungkap. Setelah 30 menit mendaki Sari mencapai sebuah tanah lapang kecil. Dan di sana tertutup lumut akar, dan tanah hampir tak terlihat di bawah vegetasi liar. Ada sebuah struktur dari kayu balok dan batu, kali setengah terkubur ke dalam sisi bukit. Bangunan itu tampak menyatu dengan bumi seolah-olah tumbuh dari tanah bersama pepohonan. Sari menahan napas karena kaget. Dia tidak percaya dengan apa yang dia lihat. Rumah terkubur itu nyata. Dia mendekat perlahan dengan jantung berdegup kencang di telinganya. Pintu masuknya tertutup oleh pintu kayu tebal yang diamankan dengan gembok berkarat. Tapi di sebelah pintu terukir di batu ada simbol yang sama yang selalu digambar Budi di buku catatannya, sebuah tanda silang di dalam lingkaran. Sari merogoh sakunya dan mengeluarkan gantungan kunci Budi yang dia simpan sejak pemakaman. Ada sebuah kunci kecil yang berbeda dari kunci lainnya. Dia tidak pernah tahu kunci apa itu. Dengan tangan gemetar, dia memasukkan kunci ke dalam gembok. Kunci itu terbuka dengan bunyi klik. Pintu berayun ke dalam dengan derit berat mengungkapkan kegelapan di dalamnya. Dan kemudian dari suatu tempat di dalam rumah terkubur itu, dia mendengar suara-suara yang seharusnya tidak ada di sana, suara langkah kaki. Sari mendorong anak-anak ke belakang punggungnya dan menyambar sebuah batu dari tanah. Napasnya memburu. Suara langkah itu berlanjut di dalam rumah gelap itu, lambat menyeret di atas lantai kayu. Itu bukan imajinasinya. Ada seseorang di dalam sana. Ibu bisik Eko dengan suara pecah. Mundur, perintah Sari meremas batu di tangannya. Pikirannya bekerja panik. Mereka telah diikuti. Ini jebakan, tapi ini tidak masuk akal. Tidak ada yang tahu tempat ini, bahkan dia sendiri baru tahu sekarang. Langkah kaki itu berhenti. Keheningan yang menyusul terasa lebih buruk daripada suara gaduh tadi. Sari merasakan keringat dingin mengalir di punggungnya meskipun udara pagi terasa dingin. Kemudian dari kegelapan di dalam suara serak dan lelah terdengar. Suara itu bertanya siapa yang ada di luar sana. Itu adalah suara seorang pria tua. Sari tidak mengenalinya. Jantungnya berdetak begitu keras sampai dia pikir akan meledak keluar dari dadanya. Dia mengambil satu langkah ke arah pintu masuk, tetap membiarkan anak-anak berlindung di belakangnya. Saya Sari, dia menjawab dengan tegas meski suaranya gemetar. Rumah ini dibangun oleh suami saya, Budi. Dia yang mengirim saya ke sini. Ada hening yang panjang, lalu suara langkah kaki mendekat perlahan ke arah cahaya. Sari mengangkat batu itu siap untuk membela diri, tapi sosok yang muncul dari kegelapan bukanlah seperti yang dia bayangkan. Seorang pria tua dengan wajah dimakan cuaca dan jenggot beruban muncul di ambang pintu. Dia memakai pakaian kerja yang bernoda dan mata kecilnya menatap Sari dengan campuran rasa kaget dan lega. Dia berjalan pincang pada kaki kanannya dan bertumpu pada tongkat kayu ukiran tangan. Sari pria tua itu mengulang namanya dengan suara parau. Budi sudah cerita soal kamu. Dia bilang suatu hari nanti kamu pasti datang. Saya Pak Jaka. Suamimu mempekerjakan saya 5 tahun lalu untuk membantunya membangun tempat ini. Sari menurunkan batu itu perlahan, tapi tidak menurunkan kewaspadaannya. Apa yang Bapak lakukan di sini?
Pak Jaka menunjuk ke arah dalam dengan gerakan lelah. Budi meminta saya menjaga rumah ini. Dia bilang, kalau sesuatu terjadi padanya, saya harus tetap di sini sampai kamu datang. Dia membayar saya di muka dan menyuruh saya bersumpah tidak akan memberitahu siapapun tentang tempat ini. Saya sudah menunggu 3 minggu di sini demi kamu. Mata Sari berkaca-kaca. Bahkan dalam hal ini, Budi sudah memikirkan segalanya. Dia meninggalkan seseorang yang dia percaya untuk menjaga tempat perlindungan ini. Sari merasakan sesak di tenggorokannya begitu kuat sampai dia hampir tidak bisa bernapas. Masuklah, kata Pak Jaka minggir memberi jalan. Tidak aman diam di luar sini. Kalau kamu sampai di sini itu karena mereka sedang mencarimu. Sari menggandeng tangan Mamat dan menuntun anak-anak masuk. Saat mereka melewati ambang pintu kegelapan, menyelimuti mereka sesaat. Tapi kemudian Pak Jaka menyalakan lampu petromak yang tergantung di balok kayu. Cahaya keemasan menerangi ruangan itu, dan Sari dibuat tercekat. Rumah terkubur itu jauh lebih besar daripada yang terlihat dari luar. Dinding-dindingnya diperkuat dengan balok kayu, pinus, dan batu kali. Langit-langitnya rendah tapi kokoh tertutup lapisan tanah dan akar yang membuatnya tidak terlihat dari atas. Lantainya terbuat dari kayu yang sudah dipoles licin, dan ada beberapa ruangan yang dipisahkan oleh tirai terpal tebal. Di tengah ruangan ada tungku kayu meja panjang dengan bangku-bangku dan rak-rak yang penuh sesak dengan perbekalan. Ada tumpukan mie instan, karung beras toples-toples asinan, dan galon-galon air bersih. Tapi yang paling membuat Sari terpukul adalah meja di sudut ruangan. Di sana, di bawah cahaya redup lampu tempel lainnya, tergeletak sebuah buku catatan kulit yang tebal. Di sebelahnya ada peralatan montir yang ditata rapi peta-peta yang digulung sebuah radio tua, dan sebuah kotak besi yang terkunci gembok. Budi bekerja di sini setiap akhir pekan selama 5 tahun, jelas Pak Jaka sambil menutup pintu di belakang mereka. Dia selalu bilang mau pergi memancing atau mengunjungi teman lamanya di desa sebelah, padahal dia datang ke sini. Untuk membangun, untuk menyiapkan semua ini buat kalian. Eko menjatuhkan tasnya dan berjalan pelan ke arah meja itu menatap semuanya dengan mata terbelalak. Lucy memegang erat celana jeans Sari masih ketakutan. Mamat sudah tertidur lagi di gendongan ibunya. Sari mendekati meja itu dengan langkah gemetar. Dia menyentuh sampul buku catatan itu. Sampulnya sudah usang seolah sudah dibuka ribuan kali. Dengan tangan gemetar dia membukanya. Halaman pertama penuh dengan tulisan tangan Budi yang rapat dan kata-kata pertamanya membuat Sari terhuyung. Sari sayang, kalau kamu membaca ini berarti aku sudah gagal melindungimu dengan cara lain. Maafkan aku karena membohongimu selama bertahun-tahun ini. Maafkan aku karena tidak jujur, tapi semua yang aku lakukan adalah demi menjaga kalian tetap aman. Air mata jatuh menetes ke halaman kertas itu. Sari menutup mulutnya dengan tangan menahan isak tangis yang mau meledak. Pak Jaka berjalan mendekat dan menepuk bahunya pelan. Suamimu orang baik, katanya dengan suara berat, dan dia pemberani. Dia tahu hari ini akan datang dan dia berjuang sampai hari terakhirnya untuk memberi kalian kesempatan. Sari memejamkan mata, merasakan beratnya kehilangan dan besarnya pengorbanan Budi. Tapi dia tidak boleh hancur sekarang. Belum saatnya anak-anaknya butuh dia. Apa isi kotak besi itu? Tanyanya menunjuk kotak terkunci di sebelah buku catatan. Pak Jaka menggeleng. Saya tidak tahu. Budi bilang cuma kamu yang boleh membukanya. Kuncinya ada di suatu tempat di dalam buku catatan ini. Dia menulis instruksi untuk semuanya. Sari menarik napas panjang dan mulai membalik halaman buku itu. Halaman demi halaman penuh dengan tulisan Budi. Gambar denah bunker, daftar perbekalan rute pelarian, nama orang-orang yang bisa dipercaya dan orang-orang yang harus dihindari. Dan kemudian di bagian tengah buku ada satu bagian yang membuat jantungnya berhenti berdetak.
anak buah Juragan Hendra, dia membaca judul itu keras-keras. Pak Jaka mendesis pelan. Jadi gara-gara dia. Siapa Juragan Hendra? Tanya Sari menoleh ke arah orang tua itu. Hendra Gunawan, bos tambang pasir ilegal di selatan kota dia yang menguasai separuh wilayah sana. Tidak ada yang berani melawannya. Orang yang mencoba melawannya biasanya hilang begitu saja. Sari merasakan darahnya menjadi dingin. Dia terus membaca. Budi menjelaskan bahwa 5 tahun lalu saat dia sedang memperbaiki truk di bengkel, dia tidak sengaja mendengar percakapan antara Hendra dan orang-orang keamanannya. Mereka bicara soal pengiriman barang selundupan suap ke pejabat dan setoran ke aparat. Budi tidak pernah bilang sepatah kata pun. Tapi Hendra mulai curiga dan sejak saat itu dia terus mengawasinya. Budi hidup 5 tahun dengan sadar kalau dia sedang ditarget. Gumam Sari suaranya pecah, dan selama waktu itu dia membangun ini untuk kami. Ibu panggil Eko dari sisi lain ruangan. Dia berdiri di depan salah satu tirai terpal. Ada kamar lagi di belakang sini. Sari menghapus air matanya dan menghampiri putranya. Dia menyibakkan tirai itu dan menemukan 3 bilik kecil masing-masing dengan tempat tidur lipat selimut bersih dan laci kayu. Di salah satu dinding papan ada nama-nama yang diukir. Eko Lucy Mamat. Sari menutup wajah dengan kedua tangannya dan mulai menangis tanpa kendali. Budi mengukir nama anak-anaknya di dinding. Dia menyiapkan setiap kamar sambil memikirkan mereka. Dia membangun rumah di bawah tanah supaya mereka selamat. Eko berjalan mendekat dan memeluk ibunya erat-erat. Ayah menjaga kita, Bu. Biarpun ayah sudah tidak ada. Sari mendekap Eko merasakan air matanya membasahi kaos anaknya. Lucy ikut memeluk dan Mamat meski sedang tidur. Di kasur tempat Sari membaringkannya bernapas dengan tenang untuk pertama kalinya dalam beberapa hari. Istirahatlah, kata Pak Jaka dari depan pintu kamar. Kalian sudah jalan berjam-jam. Saya akan jaga pintu. Tidak akan ada yang menemukan kalian di sini. Sari mengangguk, berterima kasih. Dia membantu Lucy dan Eko berbaring di tempat tidur mereka. Lalu dia duduk di kasurnya sendiri, merasakan beban kelelahan menimpanya seperti beton. Tapi sebelum memejamkan mata, dia melihat ke arah tirai yang memisahkan kamar tidur dari ruang utama. Masih banyak halaman yang belum dibaca di buku Budi, dan kotak besi itu masih terkunci menyimpan rahasia entah apa, tapi yang paling mengganggunya adalah hal lain. Pak Jaka bilang, Budi membayarnya di muka untuk menjaga rumah ini. Tapi bagaimana Budi tahu kapan dia akan mati dan kenapa kematiannya begitu mendadak begitu pas waktunya bagi Juragan Hendra? Sari menutup matanya. Tapi tidur tidak datang dengan mudah karena jauh di dalam pikirannya sebuah kepastian mengerikan mulai terbentuk. Budi tidak mati karena sakit biasa, dia dibunuh dan sekarang dia dan anak-anaknya adalah giliran berikutnya. Sari terbangun dengan kaget. Dia tidak tahu berapa lama dia tertidur, tapi cahaya yang masuk lewat celah pintu ruangan itu berbeda lebih terang. Sudah siang. Dia duduk di kasur dan mendengar suara anak-anaknya di ruang utama. Tercium bau kopi dan aroma adonan tepung yang dipanggang. Perutnya berbunyi mengingatkannya kalau dia belum makan apapun sejak kemarin sore. Dia berdiri merapikan rambut dengan tangannya dan keluar dari kamar. Pak Jaka ada di depan tungku kayu, sedang membalik roti dadar di atas wajan besi ceper. Eko sedang membantunya memanaskan kornet di panci tanah liat. Lucy dan Mamat duduk di meja menonton dengan mata lapar saat orang tua itu menyiapkan piring. Pagi, sapa Pak Jaka tanpa menoleh. Kopi ada di teko dan roti dadarnya masih hangat. Budi meninggalkan cukup tepung dan gula untuk berbulan-bulan. Sari menuangkan kopi ke cangkir seng dan duduk di meja. Cairan panas itu membakar tenggorokannya, tapi memberinya sedikit kejelasan pikiran. Dia mengamati anak-anaknya. Pipi Mamat masih ada noda tanah dan Lucy menyisir rambutnya sendiri seadanya. Eko terlihat lebih kurus dari yang dia ingat seolah dalam satu malam dia bertambah tua beberapa tahun.
Ibu tidur nyenyak, tanya Lucy dengan suara kecil. Iya sayang, bohong Sari sambil mengelus kepala anaknya. Kalian bagaimana? Aku takut, aku Mamat memeluk bonekanya. Tapi Mas Eko bilang, ayah lagi melihat kita dari sini. Sari merasakan sesak di dadanya. Dia menatap putra, sulungnya, yang sedang menyendokkan kornet ke piring dengan gerakan hati-hati. Eko sudah mengerti lebih dulu daripada yang lain tentang apa yang terjadi. Dan dia berusaha kuat demi adik-adiknya. Mereka sarapan dalam diam. Roti dadar itu hangat dan empuk, kornetnya terasa gurih. Pak Jaka makan dengan pelan, mengunyah dengan hati-hati. Ketika mereka selesai, orang tua itu menyeka mulutnya dengan punggung tangan dan menatap Sari dengan wajah serius. Ada sesuatu yang perlu kamu tahu, katanya pelan. Tadi malam setelah kalian tidur, saya dengar suara mesin di jalan yang naik dari desa bawah. Truk 2, mungkin 3. Mereka tidak sampai naik ke sini, tapi mereka sudah dekat sedang mencari. Sari meremas cangkir di tangannya. Apa Bapak pikir mereka tahu tempat ini? Rasanya tidak. Budi sangat hati-hati, tapi Hendra punya mata-mata di mana-mana. Dan kalau dia mengirim orangnya sampai ke desa terpencil ini, itu karena dia tahu kalian sudah kabur dari kota. Mereka tidak akan berhenti sampai menemukan kalian. Kenapa? Tanya Eko tiba-tiba, suaranya penuh amarah. Kenapa mereka mencari kami? Apa salah kami? Pak Jaka menggeleng. Bukan karena apa yang kalian lakukan, tapi karena apa yang kalian tahu, atau apa yang Hendra pikir kalian tahu. Sari menarik napas panjang. Sudah waktunya membaca sisa buku catatan itu. Dia bangkit dari meja dan berjalan ke sudut tempat buku kulit itu berada. Dia mengambilnya dan kembali duduk di bawah lampu. Pak Jaka mengajak anak-anak ke salah satu kamar supaya mereka bisa main dengan beberapa patung kayu ukiran yang ditinggalkan Budi di dalam peti. Saat dia sendirian, Sari membuka buku itu di halaman terakhir yang dia baca. Catatan berikutnya memiliki tanggal. Yang pertama dari 4 tahun lalu. 15 Maret. Hari ini aku lihat salah satu anak buah Hendra di luar bengkel. Dia menanyakan aku. Dia bilang, bosnya mau bicara. Aku bilang, aku sibuk. Dia pergi, tapi aku tahu dia bakal balik lagi. Aku harus mempercepat pembangunan rumah itu. Sari dan anak-anak tidak bisa tinggal di kota selamanya. Sari membalik halaman. Catatan lain 6 bulan kemudian. 20 September. Hendra memanggilku ke kantornya di lokasi tambang. Dia tanya apa aku pernah bicara sama orang lain soal apa yang aku dengar malam itu. Aku bilang tidak. Dia menatap mataku lama sekali. Dia tidak percaya padaku. Waktu aku pulang, salah satu orangnya mengikutiku sampai ke bengkel. Sari tidak boleh tahu. Aku tidak mau bikin dia takut. Tangan Sari gemetar hebat. Dia terus membaca halaman demi halaman. Budi hidup bertahun-tahun di bawah pengawasan ketat mengarang alasan untuk pergi keluar kota. Bekerja diam-diam di rumah terkubur ini, merencanakan setiap detail pelarian. Dan dia tidak pernah memberitahunya apapun. Lalu dia sampai pada catatan yang membekukan darahnya. 3 Januari, badanku rasanya sakit semua. Sudah berhari-hari perutku sakit, pusing, muntah-muntah. Aku pergi ke dokter di kota. Dia periksa semuanya. Dia bilang mungkin itu batu ginjal, tapi aku tahu bukan itu. Kemarin aku makan di warung dekat bengkel warung yang sama tempat anak buah Hendra biasa nongkrong. Dan salah satu dari mereka membelikan aku kopi. Aku bodoh sekali, aku meminumnya. Sekarang aku mengerti, mereka meracuniku pelan-pelan. Supaya kelihatannya seperti sakit biasa. Sari menahan jeritan tertahan dan menutup mulutnya. Air mata mulai jatuh tanpa bisa ditahan. Budi sudah tahu. Dia tahu mereka membunuhnya dan dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dia terus membaca dengan putus asa. 20 Januari. Setiap hari kondisiku makin parah. Dokter bilang ginjal saya rusak, katanya tinggal hitungan minggu. Aku sudah menulis surat buat Sari, aku tinggalkan instruksinya. Pak Jaka tahu apa yang harus dilakukan. Kotak besi itu berisi semua yang dia butuhkan untuk membuktikan kalau Hendra bersalah. Dokumen rekaman nama-nama, tapi dia tidak boleh menggunakannya, kecuali benar-benar terpaksa.
Kalau dia buka kotak itu dan menunjukkannya ke orang lain, Hendra bakal tahu aku meninggalkan bukti. Dan dia tidak akan berhenti sampai dia menghancurkan setiap jejak termasuk keluargaku. Sari, kalau kamu baca ini, gunakan bukti itu hanya kalau kamu tidak punya pilihan lain, hanya kalau nyawamu dan nyawa anak-anak terancam. Maafkan aku sayang. Maafkan aku meninggalkanmu sendirian menanggung beban ini. Sari menutup buku itu keras-keras dan ambruk di atas meja menangis, tanpa bisa menahannya lagi. Budi dibunuh perlahan diracun oleh orang-orang Hendra dan dia harus mati dalam diam untuk melindungi mereka. Dia menahan rasa sakit penderitaan itu tanpa mengeluh sepatah kata pun. Dan pada akhirnya dia menggunakan sisa tenaganya untuk menulis surat itu memastikan Sari dan anak-anak punya jalan keluar. Ibu panggil Eko dari pintu kamar. Suaranya terdengar takut. Sari menghapus air matanya cepat-cepat dan menoleh ke arahnya. Ada apa, Nak? Pak Jaka bilang, ibu harus dengar ini. Sari berdiri dan berjalan ke tempat Pak Jaka berada menempel di pintu utama yang tebal. Orang tua itu menempelkan telinganya ke kayu mendengarkan dengan saksama. Lalu dia mengangkat satu jari meminta hening dan saat itulah Sari mendengarnya. Suara-suara laki-laki di luar dekat dengan pintu masuk bunker yang tertimbun. Pasti di sekitar sini tempatnya. Orang tua di desa bilang dia lihat perempuan bawa anak-anak naik ke arah bukit pagi ini. Yah, aku tidak lihat apa-apa, cuma pohon sama tanah. Cari terus. Bos bilang jangan balik tanpa dia. Sari merasakan tanah bergerak di bawah kakinya. Mereka sudah menemukan mereka. Pak Jaka menatapnya dengan mata tajam dan menunjuk ke arah kamar belakang. Bawa anak-anak ke ruang rahasia bisiknya. Cepat. Ruang rahasia apa? Tanya Sari bingung. Pak Jaka tidak menjawab, dia berjalan cepat ke salah satu kamar dan menggeser tempat tidur lipat Mamat ke samping. Di bawahnya ada pintu papan kayu di lantai hampir tak terlihat di antara susunan lantai papan. Dia mengangkatnya memperlihatkan terowongan gelap yang turun ke dalam perut bumi. Budi menyelesaikan ini untuk keadaan darurat, jelas Pak Jaka dengan suara rendah. Ini tembus ke sungai kecil di sisi lain bukit. Masuk ke sana saya akan alihkan perhatian mereka. Tidak, kata Sari menggelengkan kepala. Saya tidak akan meninggalkan Bapak sendirian. Jangan membantah, geram Pak Jaka mendorongnya ke arah lubang itu. Kalau mereka menemukanmu, semua yang dilakukan Budi akan sia-sia. Sekarang pergi selamatkan anak-anakmu. Di luar suara-suara itu makin mendekat, langkah kaki di atas daun kering, suara ranting patah terinjak. Sari memanggil anak-anak dengan isyarat mendesak. Ketiganya berlari ke arahnya. Eko langsung mengerti apa yang harus mereka lakukan. Dia menggendong Mamat dan mulai turun ke dalam lubang itu. Lucy mengikutinya, gemetar ketakutan. Sari menatap Pak Jaka untuk terakhir kalinya. Orang tua itu tersenyum padanya dengan sedih. Hiduplah Sari demi Budi, demi anak-anakmu. Sari mengangguk dengan mata basah dan turun ke dalam lubang gelap itu. Pak Jaka menutup pintu lantai di atasnya meninggalkannya dalam kegelapan total. Dan tepat pada saat itu, dari atas dia mendengar pintu depan bunker didobrak paksa dan suara seorang pria berteriak, itu orang tuanya tangkap dia. Kegelapan terowongan itu menyelimuti mereka sepenuhnya. Sari meraba-raba dalam kegelapan pekat merasakan dinding tanah yang lembab. Udara di situ terasa berat, berbau batu basah dan akar tua. Di depannya dia bisa mendengar napas Lucy yang terengah-engah dan langkah cepat Eko yang menggendong Mamat kecil. Di atas mereka teriakan-teriakan, masih terdengar suara perabotan berat diseret. Suara-suara marah yang menggeledah menghancurkan semua yang dibangun Budi dengan susah payah. Tidak ada orang lain di sini, teriak salah satu pria itu. Pasti ada sesuatu jalan keluar. Periksa di bawah tempat tidur, periksa dindingnya. Sari mengatupkan rahangnya dan mendorong anak-anaknya maju. Terus jalan cepat, jangan berhenti. Terowongan itu sempit dan rendah. Sari harus membungkuk supaya bisa lewat. Tanah pijakan mereka penuh dengan batu-batu lepas yang menggelincir di bawah sepatu botnya.
Beberapa kali dia hampir jatuh, tapi dia menahan tubuhnya ke dinding, memaksakan diri untuk terus bergerak. Anak-anak bergerak dalam diam hanya dipecahkan oleh isak tangis pelan Lucy. "Bu, aku tidak bisa lihat apa-apa," bisik gadis itu dengan suara gemetar. "Ibu tahu, sayang, tapi terus jalan. Percaya sama ibu." Dia tidak tahu sudah berapa lama mereka berada di dalam terowongan itu. Rasanya mungkin baru beberapa menit atau sudah selamanya. Udara mulai terasa lebih dingin saat mereka masuk semakin dalam, dan Sari merasakan hembusan angin menerpa wajahnya. Itu artinya mereka sudah dekat dengan jalan keluar. Kemudian dari arah belakang terowongan, dia mendengar jeritan yang menyayat jiwanya. Itu suara Pak Jaka. Sari berhenti mendadak, jantungnya memukul-mukul telinganya. Dia ingin berbalik kembali ke sana menolongnya, tapi dia tahu dia tidak bisa. Dia tahu kalau dia kembali semua yang dilakukan Budi dan Pak Jaka akan sia-sia. "Terus jalan," katanya pada dirinya sendiri di sela air mata. "Demi anak-anakmu terus jalan." Dia mengepalkan tangannya dan terus bergerak. Terowongan itu mulai menanjak. Sari melihat titik cahaya abu-abu di ujung sana. Jalan keluarnya itu, dia kata, Eko terdengar lega. Mereka mempercepat langkah cahaya itu makin terang. Dan akhirnya setelah rasanya seperti perjalanan tanpa ujung, mereka merangkak keluar dari terowongan ke sebuah tanah lapang kecil yang dikelilingi pohon pinus dan jati. Udara segar pegunungan menerpa wajah mereka. Sari menarik napas dalam-dalam mengisi paru-parunya, merasakan matahari di kulitnya. Mereka ada di sisi lain bukit persis seperti kata Pak Jaka. Di bawah mereka berkelok-kelok, di antara bebatuan mengalir sungai kecil dengan air jernih. Suara air yang menabrak batu adalah satu-satunya hal yang memecah kesunyian hutan itu. Sari menoleh ke belakang ke arah terowongan yang baru saja mereka tinggalkan. Tidak ada cara untuk tahu apa yang terjadi pada Pak Jaka, tapi dia tidak boleh memikirkan itu sekarang. Sekarang dia harus menciptakan jarak antara mereka dan orang-orang Juragan Hendra. Turun ke sungai, perintahnya mengambil alih Mamat dari gendongan Eko. "Kita akan berjalan di dalam air supaya mereka tidak bisa melacak jejak kaki kita." Mereka merosot menuruni lereng curam berpegangan pada dahan pohon supaya tidak tergelincir. Lucy tersandung sekali, tapi Eko menangkapnya sebelum dia jatuh ke tanah. Ketika mereka mencapai sungai air, sedingin es membasahi sepatu dan pergelangan kaki mereka. Mamat merengek kedinginan, tapi Sari mendekapnya erat di dada. "Sebentar lagi, sayang, sebentar lagi." Mereka berjalan mengikuti arus sungai selama mungkin 2 atau 3 jam. Matahari mulai turun ke cakrawala mewarnai langit dengan semburat oranye dan ungu. Sari tidak tahu kemana mereka pergi. Dia cuma tahu mereka harus menjauh dari bunker, menjauh dari Hendra, menjauh dari segalanya. Akhirnya ketika kelelahan sudah tak tertahankan, Sari melihat sebuah gua kecil di antara bebatuan setengah tersembunyi oleh semak belukar. Dia mendekat hati-hati memeriksa untuk memastikan tempat itu kosong. Lalu dia memberi isyarat pada anak-anak untuk masuk. "Kita istirahat di sini sampai gelap," katanya menurunkan Mamat ke tanah. "Nanti kita jalan lagi." Anak-anak ambruk ke tanah kering di dalam gua, kelelahan. Kaki Eko lecet di dalam sepatunya. Lucy menggigil. Mamat sudah tertidur lagi, kehabisan tenaga karena takut dan perjalanan jauh. Sari duduk bersandar di dinding batu dan memejamkan mata. Untuk pertama kalinya sejak mereka meninggalkan rumah kontrakan, dia membiarkan dirinya memikirkan apa yang terjadi. Budi sudah mati, Pak Jaka mungkin juga sudah mati. Dan mereka sendirian tersesat di pegunungan, tanpa uang, tanpa makanan, dan tanpa perlindungan selain tekadnya untuk bertahan hidup. Dia memasukkan tangan ke saku jeansnya dan merasakan sesuatu yang keras. Buku catatan itu. Dia sempat menyambarnya tepat sebelum turun ke lubang sebuah dorongan hati di detik terakhir. Dia mengeluarkannya dan membukanya dengan tangan gemetar. Dia membalik halaman sampai mencapai bagian yang belum dia baca.
Halaman itu ditandai dengan potongan kain merah, dan ketika dia membaca baris pertamanya, jantungnya serasa berhenti. Kalau kamu sampai di sini Sari, itu artinya kamu berhasil lolos dari rumah itu. Kerja bagus. Sekarang dengar baik-baik. Di sepanjang sungai yang mengalir di dasar bukit 3 mil ke arah selatan, ada sebuah gubuk tua. Itu milik almarhum pamanku dulu. Tidak ada yang memakainya. Gubuk itu tersembunyi di antara pohon pinus dekat jembatan kayu. Kamu akan menemukan perbekalan lagi di sana. Dan kunci kedua. Sari mendongak, merasakan percikan harapan menyala di dadanya. Budi sudah merencanakan semuanya. Bahkan kemungkinan kalau mereka harus kabur dari bunker. Apa isinya, Bu? Tanya Eko mendekat. Ada tempat aman 3 mil dari sini, sebuah gubuk. Ayah kalian menyiapkannya untuk kita. Eko mengangguk, dan di matanya ada kilatan rasa lega. Ayah memikirkan segalanya. Ia, gumam Sari, merapikan rambut anaknya yang kotor. Dia memikirkan segalanya. Mereka menunggu sampai langit menjadi hitam pekat. Lalu di bawah cahaya, bintang-bintang pertama mereka meninggalkan gua dan mulai berjalan menyusuri sungai lagi. Sari menggendong Mamat yang tertidur di lengannya. Lucy dan Eko berjalan di sisinya berpegangan pada bajunya. Hutan malam penuh dengan suara burung hantu bersahutan dahan berderit suara air yang konstan. Sari berusaha tidak memikirkan bahaya yang mungkin mengintai mereka. Hewan liar, anak buah Hendra yang melacak mereka, atau dinginnya malam pegunungan yang menusuk tulang. Setelah perjalanan panjang, dia melihat jembatan kayu itu. Jembatannya tua dan reot dengan papan-papan lapuk yang mengerang saat diterpa angin. Dan di seberangnya, di antara pohon pinus, dia melihat bentuk gelap sebuah gubuk. Itu dia, bisiknya. Mereka mendekat dengan waspada. Gubuk itu tampak terbengkalai. Jendelanya dipaku papan dan pintunya tergantung pada satu engsel. Tapi ketika Sari mendorong pintu itu, pintu terbuka dengan suara berdecit. Bagian dalamnya berbau debu dan kayu tua. Sari meraba-raba sampai dia menemukan lampu teplok minyak tanah di atas meja. Dia menyalakannya dan cahaya kuning menerangi ruangan itu. Ruangannya lebih kecil dari bunker, tapi ada tungku kayu tempat tidur lipat di dinding, dan di sudut ada peti kayu besar, dengan simbol yang sama yang diukir Budi di mana-mana. Tanda silang di dalam lingkaran. Sari membaringkan Mamat di salah satu tempat tidur dan berjalan ke peti itu. Tidak ada gemboknya, jadi dia membukanya perlahan. Di dalamnya ada selimut tebal makanan kaleng korek api, lilin peta pegunungan yang detail uang tunai, dan sesuatu yang lain yang membuatnya menahan napas. Sebuah pistol. Sari mengambil senjata itu dengan tangan gemetar. Dia belum pernah memegang senjata seumur hidupnya, tapi sekarang, melihat anak-anaknya tidur di tempat tidur, kotor kelelahan, dia tahu dia akan melakukan apapun yang perlu untuk melindungi mereka. Di bawah pistol itu ada amplop tersegel. Dia membukanya dan menarik keluar lembaran kertas terlipat. Itu surat lain dari Budi. Sari, kalau kamu sampai di sini, artinya kamu masih hidup. Itu memberiku harapan. Kunci kedua disembunyikan di belakang tungku, di celah dinding. Pakai itu untuk membuka kotak besi yang aku tinggalkan di bunker, tapi lakukan hanya kalau kamu tidak punya jalan keluar lain. Di dalamnya ada cukup bukti untuk menghancurkan Hendra. Tapi ada juga hal lain, sesuatu yang akan mengubah semua yang kamu pikir kamu tahu tentang aku. Maafkan aku sayang, aku mencintaimu Budi. Sari meremas surat itu di kepalan tangannya. Apalagi yang mungkin ada di sana? Rahasia besar apalagi yang disimpan Budi yang belum dia ceritakan? Dia berjalan ke tungku dan memasukkan tangannya ke celah di dinding. Jarinya menyentuh logam dingin. Dia menarik keluar kunci kecil identik dengan yang dia pakai untuk membuka gembok bunker, tapi kotak besi itu ada di bunker, dan mereka tidak bisa kembali. Sari merosot ke bangku kayu, merasa kalah. Dia berhasil kabur ya, tapi sekarang dia terperangkap di tengah hutan pegunungan, tidak tahu harus berbuat apa.
tidak tahu siapa yang bisa dipercaya. Lalu dia mendengar suara di luar langkah kaki di atas daun kering. Dia melompat berdiri, menyambar pistol dengan tangan gemetar. Dia meniup mati lampu, membuat gubuk itu gelap gulita. Langkah itu makin dekat, pelan, hati-hati. Sari mengarahkan pistol ke pintu jantungnya, berdetak begitu keras sampai dia pikir akan meledak. Pintu terbuka dengan bunyi berderit, dan siluet gelap muncul di ambang pintu. Sari suara serak yang akrab memanggil. Sari menurunkan pistol perlahan, tak percaya dengan apa yang dia lihat. Itu Pak Jaka masih hidup, tapi berlumuran darah. Sari menjatuhkan pistol dan berlari ke arahnya. Orang tua itu terhuyung di ambang pintu berpegangan pada kusen. Ada luka sobek dalam di atas alis kirinya, darah kering di lehernya, dan bajunya robek-robek. Dia bernapas berat seolah setiap tarikan napas menyakitinya. Pak Jaka, bisik Sari memegang bahunya. Apa yang terjadi? Bagaimana Bapak bisa sampai di sini? Orang tua itu batuk dan memegang pinggangnya. Saat dia memindahkan tangannya, Sari melihat lebih banyak darah luka tusuk yang dibalut asal-asalan dengan potongan kain kotor. Bajingan-bajingan itu meninggalkan saya supaya mati, gumam Pak Jaka dengan suara kasar. Tapi saya lebih keras kepala dari mereka. Sari membantunya masuk dan mendudukkannya di bangku kayu. Dia menyalakan lampu lagi dan mengaduk peti perbekalan. Dia menemukan botol alkohol perban bersih serta jarum dan benang. Budi sudah memikirkan segalanya. Sementara Sari membersihkan luka Pak Jaka dengan gerakan hati-hati, orang tua itu menceritakan apa yang terjadi. Waktu mereka buka pintu lantai, kamu sudah jauh di bawah. Salah satu dari mereka mau turun memeriksa, tapi lubangnya terlalu sempit. Mereka tanya kemana arahnya. Saya bilang, saya tidak tahu, saya cuma jaga rumah. Mereka menghajar saya. Mereka mau tahu di mana kamu, di mana jalan masuk lainnya. Kalau Budi meninggalkan sesuatu yang penting. Sari mengertakkan gigi saat dia menjahit luka di pinggang Pak Jaka. Pak Jaka berjengit menahan sakit tapi tidak berteriak. Apa Bapak kasih tahu mereka sesuatu? Tanya Sari pelan. Tidak geram Pak Jaka. Saya bukan pengkhianat, tapi salah satu dari mereka yang paling muda menemukan buku catatan itu. Atau setidaknya sebagian dari itu karena Budi itu cerdik. Dia meninggalkan 2 buku catatan, satu dengan informasi palsu untuk mengecoh mereka, dan satu lagi yang asli. Yang asli adalah yang kamu pegang. Sari mendongak kaget. 2 buku catatan. Ia yang palsu ada di atas meja tergeletak begitu saja. Yang asli dia sembunyikan di kompartemen di bawah tempat tidur lipat Mamat. Kamu menemukannya tanpa sadar. Itu artinya Budi kenal kamu dengan baik. Dia tahu kamu bakal memeriksa setiap sudut buat cari petunjuk. Sari selesai membalut luka itu dan duduk di depan Pak Jaka. Tangannya gemetar. Lalu apa yang terjadi selanjutnya? Mereka mengambil buku palsu itu. Mereka pikir mereka sudah menemukan apa yang mereka cari. Lalu mereka menendang saya beberapa kali lagi dan pergi. Mereka bilang, bakal balik bawa bantuan buat geledah terowongan. Saya tunggu sampai mereka pergi. Saya merangkak ke sungai dan mengikuti jejak kalian. Saya tahu Budi menyiapkan gubuk ini sebagai persembunyian kedua. Dia pernah bilang sekali waktu kami masih bisa bicara bebas. Eko berjalan mendekat dari tempat dia mendengarkan dalam diam. Apa mereka mengikuti Bapak? Pak Jaka menggeleng. Tidak. Saya hapus jejak saya di sungai dan ambil jalan memutar buat sampai ke sini. Tapi kita tidak punya banyak waktu. Hendra tahu kalian kabur. Dan begitu dia tahu buku yang dia pegang itu palsu, dia bakal mengamuk. Dia akan kirim setiap orang yang dia punya, dan dia tidak akan berhenti sampai menemukan kalian. Sari berdiri dan berjalan ke jendela. Di luar malam terasa pekat dan sunyi. Bintang-bintang bersinar di antara puncak pohon pinus. Kelihatannya begitu damai, begitu jauh dari kekerasan dan ketakutan, tapi dia tahu itu cuman ilusi.
Apa yang akan kita lakukan, tanya Lucy dari tempat tidur di mana dia sedang memeluk Mamat. Sari menoleh ke anak-anaknya. Dia melihat mereka di sana kotor, ketakutan bergantung sepenuhnya padanya, dan dia tahu dia tidak bisa terus lari selamanya. Pada titik tertentu, dia harus menghadapi kenyataan, dia harus membuat pilihan. Kita harus ambil kotak besi itu, katanya akhirnya. Pak Jaka langsung mendongak kaget. Kamu gila, kamu tidak bisa kembali ke bunker itu. Tempat itu pasti penuh sama anak buah Hendra. Tidak lagi, kata Sari mengeluarkan buku catatan dari sakunya. Di buku palsu itu Budi nulis kalau terowongan itu tembus ke kota sebelah kan. Itu yang bakal mereka pikir. Mereka bakal percaya kita pergi jauh. Mereka tidak akan menyangka kita bakal balik lagi. Itu terlalu berisiko. Saya tahu, tapi saya tidak punya pilihan. Bukti di dalam kotak itu satu-satunya yang bisa menghentikan Hendra. Kalau saya tidak ambil itu, kami bakal hidup dalam pelarian seumur hidup kami. Dan anak-anak saya berhak dapat yang lebih baik dari itu. Pak Jaka menatapnya lama, lalu mengangguk perlahan. Budi memilih dengan baik. Kamu lebih berani dari dugaannya. Saya tidak berani, gumam Sari. Saya cuma seorang ibu yang melindungi anak-anaknya. Mereka menghabiskan sisa malam itu menyusun rencana. Pak Jaka menggambar peta kasar area itu di sobekan kertas. Dia menunjukkan jalan masuk ke bunker titik buta di mana orang-orang Hendra mungkin berjaga dan jalan paling aman untuk kembali. Kamu pergi pas subuh, jelas Pak Jaki. Saat mereka kurang waspada, kamu masuk lewat terowongan, ambil kotaknya, dan keluar. 10 menit, tidak lebih. Dan kalau mereka ada di dalam. Pak Jaka menunjuk ke pistol yang diletakkan Sari di meja. Maka kamu pakai itu dan jangan ragu sedikit pun. Sari menggenggam pistol itu di tangannya. Besi dingin senjata itu terasa membakar kulitnya. Dia tidak pernah membayangkan harus melakukan hal seperti ini, tapi dia juga tidak pernah membayangkan hidupnya akan berubah menjadi mimpi buruk dalam semalam. Ketika tiba waktunya untuk pergi, dia memeluk anak-anaknya erat-erat. Eko menatapnya dengan mata yang penuh rasa takut sekaligus bangga. Lucy menangis dalam diam. Mamat masih tertidur, tidak sadar akan apa yang terjadi. Ibu pasti kembali. Janjinya pada mereka, apapun yang terjadi, ibu pasti kembali untuk kalian. Ibu panggil Eko, mengeluarkan sesuatu dari sakunya. Itu adalah selembar foto kecil yang sudah terlipat di ujung-ujungnya. Foto itu memperlihatkan Budi sedang tersenyum dengan Sari di sisinya dan ketiga anak mereka yang masih kecil dan bahagia di antara mereka. Foto itu diambil 4 tahun lalu di pasar malam kabupaten. Bawa ini Bu, supaya ayah ikut sama ibu. Sari mengambil foto itu dengan tangan gemetar dan menyelipkannya di dekat jantungnya. Lalu dia berjalan keluar dari gubuk tanpa menoleh ke belakang. Perjalanan kembali ke sungai terasa panjang dan gelap. Sari berjalan dengan pistol di satu tangan dan lampu mati di tangan lainnya. Bulan nyaris tidak menerangi jalan setapak di antara pepohonan. Angin bertiup dingin membawa bau getah pinus dan tanah basah. Ketika dia sampai di mulut terowongan, dia berhenti. Dari arah atas tidak ada suara, semuanya sunyi, terlalu sunyi. Dia masuk ke dalam terowongan dengan jantung yang memalu di telinganya. Dia memanjat perlahan merasakan dinding tanah menghitung langkahnya. Ketika sampai di pintu lantai, dia mengangkatnya sedikit saja dan mengintip keluar. Kamar tidur itu kosong. Tempat tidur lipat sudah digeser. Baju anak-anak berserakan di lantai tapi tidak ada siapa-siapa di sana. Sari memanjat keluar dari lubang dan berjalan menuju ruang utama. Perbekalan sudah diacak-acak. Tungku sudah mati, meja terbalik, dan di tengah kekacauan itu Sari melihat kotak besi itu. Kotaknya masih ada di sana, terkunci dengan gembok yang masih utuh. Anak buah Hendra pasti melihatnya, tapi mereka tidak membukanya, mungkin karena mereka tidak punya kuncinya. Sari berlari ke kotak itu, menarik kunci dari sakunya, dan membuka gembok dengan tangan gemetar. Tutupnya terangkat dengan bunyi berderit. Di dalamnya ada map-map
berisi dokumen foto-foto rekaman kaset lama, dan di bagian paling bawah sesuatu yang membuatnya tercekat sebuah paspor. Tapi itu bukan paspor Budi. Paspor itu milik orang lain dengan foto lain, nama lain. Sari mengambil paspor itu dan membukanya. Dan ketika dia melihat fotonya dunia, seakan berhenti. Itu wajah Budi, tapi lebih muda dengan nama yang berbeda, nama belakang berbeda, dan stempel yang menunjukkan dia lahir di Jakarta bukan di desa ini. Sari merasakan kakinya lemas. Siapa sebenarnya suaminya itu? Kenapa dia berbohong tentang asal-usulnya? Apalagi yang dia sembunyikan darinya? Kemudian dia mendengar langkah kaki di belakangnya. Dia berputar cepat mengangkat pistolnya. Tapi sudah terlambat. 3 orang pria berdiri di pintu masuk bunker, dan di tengah-tengah mereka memakai setelan jas mahal dan senyum yang membeku berdiri Juragan Hendra. Sari katanya dengan suara halus, akhirnya kita bertemu. Sari mengarahkan pistol ke arah Hendra dengan tangan mantap, meskipun jantungnya berdetak begitu keras sampai dia pikir akan meledak. 3 orang bersama Hendra membawa senapan, tapi mereka belum mengangkatnya. Mereka menunggu perintah. Juragan Hendra ternyata lebih pendek dari yang dibayangkan Sari. Rambutnya yang mulai memutih disisir rapi, ke belakang kumisnya dicukur rapi. Dan mata gelapnya menatap Sari dengan campuran rasa ingin tahu dan meremehkan. Dia memakai jas abu-abu mahal yang terlihat sangat tidak cocok di dalam rumah tanah yang penuh debu dan darah itu. Turunkan pistolnya Sari, kata Hendra dengan tenang hampir seperti nada ramah. Kamu tidak mau melakukan sesuatu yang akan kamu sesali. Saya sudah menyesali banyak hal, jawab Sari tanpa menurunkan pistol. Tapi menembak Anda tidak akan jadi salah satu penyesalan saya. Hendra menyeringai. Itu senyum dingin tanpa rasa humor. Kamu berani. Budi pernah bilang begitu sekali. Dia bilang kamu lebih kuat dari dia, dan saya lihat dia benar. Nama suaminya di bibir pria itu membuat Sari mual. Jangan berani-berani bicara soal suami saya. Suamimu, ulang Hendra mengangkat satu alis. Begitukah dia bagimu? Menarik sekali. Katakan padaku Sari, apa kamu sudah baca apa isi kotak itu? Apa kamu lihat paspor itu? Sari mengatupkan giginya. Dia tidak akan memberinya kepuasan dengan menunjukkan kebingungannya. Saya tahu semua yang perlu saya tahu. Benarkah? Hendra maju selangkah. Sari mengokang pistolnya. Bunyi klik logam bergema di keheningan. Hendra berhenti mengangkat tangannya dengan gerakan damai. Tenang, saya cuma mau bicara. Kalau saya mau membunuhmu, kamu sudah mati dari tadi. Saya punya banyak kesempatan di jalan dari desa tadi. Apa mau Anda tanya Sari? Hal yang sama dengan yang kamu mau kebenaran. Begini Budi mencuri sesuatu yang sangat berharga dari saya, dan sebelum dia mati, dia menyembunyikannya. Saya pikir barang itu ada di rumah ini. Tapi setelah memeriksa setiap sudut, saya tidak menemukannya, yang artinya kamu tahu di mana barang itu. Saya tidak tahu apa yang Anda bicarakan. Hendra menghela napas seolah sedang menghadapi anak kecil yang keras kepala. Buku kas itu, catatan bisnis saya di perbatasan. Budi mencurinya 5 tahun lalu dan menghilang membawanya. Waktu saya menemukan dia kerja di bengkel truk kumuh di pinggiran kota ini, saya pikir bakal gampang mengambilnya kembali, tapi ternyata dia lebih keras kepala dari dugaan saya. Dia lebih memilih mati daripada menyerahkannya. Sari merasakan darahnya membeku. Anda meracuninya. Sayang sekali sebenarnya. Budi benar-benar punya bakat. Dia bisa saja kerja buat saya, tapi dia memutuskan untuk jadi pahlawan dan pahlawan selalu mati. Kenapa? Tanya Sari dengan suara pecah. Kenapa tidak biarkan dia pergi saja? Dia cuman mau hidup tenang sama keluarganya. Karena buku kas itu ada nama-nama, tanggal, nomor, rekening bank, bukti suap ke polisi, hakim, petugas imigrasi. Kalau informasi itu jatuh ke tangan yang salah, kerajaan bisnis saya bakal runtuh dan saya tidak bisa membiarkan itu. Hendra menunjuk kotak besi itu dengan gerakan santai. Tapi di sini masalahnya.
Saya sudah periksa kotak itu 2 jam yang lalu dan buku kas itu tidak ada di sana, yang artinya Budi menyembunyikannya di tempat lain dan saya taruhan dia meninggalkan instruksi buat kamu untuk menemukannya. Sari tidak menjawab. Pikirannya berpacu. Buku catatan itu. Budi menyebutkan sebuah benda rahasia di halaman-halaman terakhir, tapi dia belum membacanya sampai habis. Dia terlalu sibuk bertahan hidup. Saya tidak memegangnya, kata Sari akhirnya. Kamu bohong, balas Hendra dengan suara keras. Tapi tidak masalah karena saya akan kasih kamu pilihan yang sangat sederhana. Kamu serahkan buku kas itu atau anak-anakmu tidak akan melihat matahari terbit. Sari merasakan tanah bergoyang di bawah kakinya. Anda tidak tahu di mana mereka. Hendra menjentikkan jarinya. Salah satu anak buahnya menarik radio dari ikat pinggang dan bicara pelan. Beberapa detik kemudian suara berisik menjawab dari seberang sana. Kami sudah melihat gubuk di dekat jembatan, 1 orang tua terluka, dan 3 anak kecil. Dunia Sari runtuh. Mereka menemukan anak-anaknya. Mereka menemukan Pak Jaka. Semuanya sia-sia. Seperti yang kamu lihat, kata Hendra tersenyum lagi, saya memegang semua kartu. Sekarang kamu akan melakukan persis apa yang saya katakan. Kamu akan pergi kemanapun. Budi menyembunyikan buku itu, kamu akan mengambilnya, dan kamu akan memberikannya pada saya. Dan kalau kamu lakukan itu, anak-anakmu akan hidup. Kalau tidak, ya anggap saja akan ada tragedi kalau gubuk di tengah hutan itu terbakar habis dengan orang-orang di dalamnya. Sari menurunkan pistol perlahan. Dia tidak punya pilihan. Hendra menang. Baiklah, katanya dengan suara serak, saya akan lakukan. Saya tahu kamu mau mendengarkan akal sehat. Hendra menoleh ke anak buahnya. Salah satu dari kalian akan pergi sama dia. 2 lainnya tetap jaga di sini. Tapi kemudian Sari melihat sesuatu yang membuat jantungnya melompat. Di lantai setengah tersembunyi di bawah meja yang terbalik, ada buku catatan palsu yang dijatuhkan anak buah Hendra. Dan di sampulnya, dalam tulisan tangan Budi yang rapat, ada catatan yang sebelumnya tidak ada di sana, catatan yang ditulis dengan tinta tak terlihat yang hanya muncul kalau kena panas. Tungku kayu itu masih mengeluarkan sedikit hawa panas dari sisa masak Pak Jaka tadi pagi. Dan panas itulah yang mengungkapkan kata-kata tersembunyi itu. Buku itu ada di tempat semuanya bermula. Di tempat kamu menyelamatkan nyawaku, sayang kamu selalu tahu di mana harus mencari. Sari merasakan napasnya tertahan di tenggorokan. Dia tahu persis apa yang dimaksud Budi. 11 tahun lalu saat mereka bertemu, Sari bekerja sebagai perawat di sebuah klinik kecil di perbatasan Kota Lama. Seorang pria datang suatu malam tertembak berdarah memohon pertolongan. Dia merawat pria itu tanpa banyak tanya, dan pria itu adalah Budi. Klinik itu sudah tutup bertahun-tahun lalu, tapi bangunannya masih berdiri terbengkalai di pinggiran Kota Lama. Saya tahu tempatnya, kata Sari menatap Hendra. Bagus di mana? Di Kota Lama, di bekas klinik yang sudah ditinggalkan. Tapi itu 6 jam dari sini dan saya harus pergi sendirian. Hendra menatapnya dengan curiga. Kamu tidak dalam posisi untuk mengajukan syarat. Kalau Anda mau buku, itu cuma saya yang bisa menemukannya. Budi menyembunyikannya dengan baik, dan cuma saya yang tahu persis di mana mencarinya. Kalau Anda kirim anak buah Anda, mereka tidak akan pernah menemukannya. Mereka mungkin akan mengacak-acak tempat itu, tapi mereka tidak akan tahu apa yang harus dicari. Hendra mempertimbangkan kata-katanya sesaat, lalu dia mengangguk pelan. Baiklah, kamu pergi sendiri, tapi anak-anakmu tetap sama saya sebagai jaminan. Kamu punya waktu 24 jam. Kalau kamu tidak kembali membawa buku itu, saya akan bakar mereka dan gubuk itu. Sari memejamkan mata, merasakan air mata membakar pipinya. Tapi dia tidak boleh hancur sekarang, tidak saat dia sudah begitu dekat. Saya butuh uang bensin dan kendaraan. Hendra menarik segepok uang tunai dari sakunya dan melemparnya ke arah Sari. Ada mobil bak terbuka di luar. Kuncinya masih tergantung,
24 jam Sari, tidak lebih 1 menit pun. Sari memungut uang itu dari lantai dan berjalan menuju pintu keluar. Saat dia melewati, Hendra pria itu berbisik di telinganya. Budi bodoh sekali mempercayaimu, tapi saya harap kamu tidak cukup bodoh untuk mengkhianati saya. Sari tidak menjawab. Dia berjalan keluar dari bunker dengan kotak besi di bawah ketiaknya dan paspor palsu Budi di sakunya. Di luar, di bawah cahaya abu-abu subuh, ada mobil pickup putih terparkir di antara pepohonan. Dia naik ke kursi pengemudi, menyalakan mesin, dan mulai menyetir, tapi bukan ke arah kota lama, melainkan ke arah tempat lain. Tempat yang disebutkan Budi cuma sekali bertahun-tahun lalu, tempat di mana seseorang bisa membantunya. Karena Sari sudah mengerti sesuatu yang tidak diketahui Hendra. Buku kas itu bukan satu-satunya hal yang ditinggalkan Budi di klinik itu. Dia juga meninggalkan sebuah senjata-senjata yang bisa menghancurkan Hendra selamanya, dan Sari akan menggunakannya bahkan jika itu harus mengorbankan nyawanya. Sari menyetir selama 3 jam di jalan tanah yang membelah pegunungan. Dia belum menuju ke kota lama, dia menuju ke ibu kota kabupaten, di dekat perbatasan provinsi tempat yang pernah disebut Budi, dalam percakapan yang dia pikir sudah dia lupakan. Mereka sedang berbaring dalam gelap di kamar tidur mereka beberapa bulan sebelum Budi meninggal. Budi menggenggam tangannya dan bilang padanya, kalau sesuatu terjadi padaku, cari saudaraku. Namanya Galih. Dia tinggal di ibu kota kabupaten, dia tugas di kantor polisi wilayah. Dia satu-satunya orang yang bisa kamu percaya. Saat itu Sari pikir Budi sedang mengigau karena demam. Budi tidak pernah bilang punya saudara, tapi sekarang dengan paspor palsu di sakunya dan kebenaran yang runtuh di sekelilingnya, dia mengerti kalau Budi pernah menjalani hidup yang sama sekali berbeda sebelum bertemu dengannya. Dia sampai di ibu kota kabupaten saat matahari mulai turun ke arah barat. Dia memarkir mobil di depan markas kepolisian resor, sebuah bangunan beton kaku dengan bendera berkibar di tiang depan. Dia berjalan masuk dengan kotak besi di bawah lengannya. Di dalam, seorang petugas muda mendongak dari mejanya. Saya perlu bicara sama Galih, kata Sari tanpa ragu. Ini darurat. Petugas itu menatapnya dengan curiga. Galih siapa? Saya tidak tahu nama belakangnya, tapi dia polisi di sini dan dia saudara laki-laki, Budi atau siapapun, nama aslinya dulu. Petugas itu menjadi pucat. Dia berdiri perlahan dan menghilang ke pintu belakang. Beberapa menit kemudian, dia kembali ditemani seorang pria tinggi sekitar 40 tahun dengan rambut hitam cepak dan bekas luka di buku-buku jarinya. Dia memiliki mata gelap yang sama dengan budi bentuk rahang yang sama. Galih menatapnya lama sekali. Lalu dia menghela napas panjang. Kamu Sari, katanya dengan suara berat. Budi pernah cerita soal kamu. Dia bilang kamu satu-satunya hal baik yang pernah terjadi dalam hidupnya. Sari merasakan air mata kembali menggenang di pelupuk matanya. Hendra menyandera anak-anak saya, dan kalau saya tidak menyerahkan buku kas itu dalam 20 jam, dia akan membunuh mereka semua. Galih mengatupkan rahangnya. Ikut saya. Dia membawa Sari ke ruang kantor kecil di bagian belakang gedung itu. Dia mengunci pintu dan memberi isyarat agar Sari duduk. Sari meletakkan kotak besi itu di atas meja dan membukanya. Galih memeriksa isinya dengan tangan terampil. Dokumen foto-foto rekaman suara. Ini cukup untuk menjebloskan Hendra ke penjara seumur hidup, gumam Galih. Tapi ini tidak cukup untuk menyelamatkan anak-anakmu sekarang. Koneksi Hendra terlalu kuat. Bahkan dengan bukti ini butuh waktu berbulan-bulan untuk memprosesnya secara hukum. Dan anak-anakmu tidak punya waktu sebanyak itu. Saya tahu, kata Sari. Karena itu saya butuh buku kas itu. Itu satu-satunya yang Hendra inginkan. Kalau saya memberikannya, dia akan melepaskan anak-anak saya. Galih menggelengkan kepala. Tidak akan. Hendra tidak pernah meninggalkan saksi mata. Begitu dia memegang buku itu, dia akan menghabisi semuanya, kamu, anak-anakmu, siapapun yang tahu kebenarannya. Sari memejamkan mata.
Dia tahu Galih benar, tapi dia tidak bisa menerimanya. Dia tidak bisa menerima bahwa setelah semua yang mereka lalui tidak ada jalan keluar. Kalau begitu, beritahu saya apa yang harus saya lakukan, dia memohon. Beritahu saya cara menyelamatkan anak-anak saya. Galih berdiri dalam diam cukup lama. Lalu dia mengeluarkan peta dari laci dan membentangkannya di atas meja. Dia menunjuk ke satu titik di dekat perbatasan Kota Lama. Bukunya ada di sini kan? Di bekas klinik di Kota Lama. Sari mengangguk terkejut. Bagaimana kamu bisa tahu? Karena saya ada di sana malam itu, malam ketika Budi datang dengan berdarah-darah. Sayalah orang yang menembaknya waktu itu. Sari membeku. Apa? Galih mendongak, matanya penuh dengan rasa sakit. Budi dan saya bekerja untuk Hendra 12 tahun yang lalu, yang kami adalah orang kepercayaannya. Kami mengurus pengiriman barang selundupan, menyuap patroli, melakukan pekerjaan kotor. Tapi suatu hari Budi menemukan buku kas itu dan melihat semua yang sebenarnya dilakukan Hendra. Perdagangan manusia, narkoba, kelas berat, pembunuhan bayaran. Budi ingin keluar, tapi Hendra tidak membiarkan orang pergi begitu saja. Jadi, dia mencoba membunuhnya, bisik Sari. Dia memerintahkan saya untuk melakukannya. Kami bersaudara, tapi di dunia hitam itu kesetiaan tidak ada artinya. Saya menembaknya, tapi saya tidak sanggup membunuhnya. Saya sengaja melesetkan tembakan fatal itu. Budi berhasil kabur dan sampai ke klinik tempat kamu bekerja. Kamu yang menyelamatkan nyawanya. Dan ketika dia pulih, dia menghilang, mengganti identitasnya menjadi Budi, dan bersumpah suatu hari dia akan menghancurkan Hendra. Air mata mengalir di wajah Sari. Lalu apa yang kamu lakukan? Saya masuk ke kepolisian. Saya menghabiskan 11 tahun terakhir mengumpulkan informasi tentang Hendra, menunggu saat yang tepat, tapi saya tidak pernah punya cukup bukti sampai sekarang. Galih memukul kotak besi itu dengan kepalan tangannya. Dengan ini dan dengan buku kas itu saya bisa menamatkan riwayatnya, tapi saya butuh bantuanmu. Apa yang kamu mau saya lakukan. Pergi ke Kota Lama, ambil buku itu, tapi jangan berikan ke Hendra. Bawa buku itu ke saya, dan saya akan urus sisanya. Dan anak-anak saya, tanya Sari, suaranya pecah. Bagaimana dengan mereka? Galih menarik radio taktis dari ikat pinggangnya. Saya punya tim khusus Brimob yang bersiap di pegunungan dekat desa Bukit Hijau. Saya akan berikan koordinat gubuk itu pada mereka. Mereka akan mendobrak masuk dan menyelamatkan anak-anakmu sebelum Hendra tahu apa yang terjadi. Dan kalau ada yang salah bagaimana? Tidak akan, kata Galih dengan suara tegas. Saya janji. Budi menyuruh saya bersumpah akan melindungi mereka kalau terjadi sesuatu padanya. Dan saya tidak akan mengecewakannya lagi. Sari menatap mata pria itu dan melihat kebenaran di sana. Galih sudah hidup 11 tahun menanggung rasa bersalah karena menembak adiknya sendiri, dan sekarang dia punya kesempatan untuk menebusnya. Baiklah, katanya akhirnya. Saya akan lakukan. Mereka meninggalkan kantor polisi 2 jam kemudian. Sari menyetir mobil bak terbuka itu menuju Kota Lama diikuti dari jarak jauh oleh 2 mobil SUV tanpa penanda penuh dengan agen polisi berpakaian preman. Galih ada di salah satu mobil itu mengoordinasikan operasi lewat radio. Mereka sampai di Kota Lama saat tengah malam menyelimuti distrik tua itu. Bekas klinik itu duduk di pinggiran yang sepi setengah hancur, dimakan waktu dan penelantaran. Jendelanya pecah, dindingnya penuh coretan, atapnya sebagian sudah runtuh. Sari masuk sendirian dengan senter di tangannya. Bagian dalamnya berbau jamur dan sampah lama. Dia berjalan menyusuri lorong gelap, mengingat setiap sudut ruang gawat darurat tempat dia merawat Budi kamar, tempat dia beristirahat selama 3 hari sambil memulihkan diri lemari obat kecil, tempat mereka menyimpan perban. Dia menuju ke lemari itu. Pintunya macet, tapi Sari mendobraknya dengan bahu sampai terbuka. Di dalam di antara rak berkarat dan pecahan kaca, dia menemukan peti kayu yang terkubur di bawah puing-puing. Dia membukanya dengan tangan gemetar.
Buku kas itu ada di sana. Sebuah buku tebal berwarna hitam penuh dengan angka nama, tanggal bukti definitif dari semua kejahatan Hendra. Tapi ada sesuatu yang lain, sebuah surat. Surat terakhir dari Budi. Sari membukanya dengan mata basah. Sari sayangku, kalau kamu membaca ini artinya Galih sudah menemukanmu. Itu artinya kamu mempercayainya terlepas dari segalanya. Aku selalu tahu kamu adalah wanita paling berani yang pernah aku temui dalam hidupku. Maafkan aku karena membohongimu. Maafkan aku karena tidak memberitahumu siapa aku sebenarnya. Tapi saat aku bertemu kamu, aku melihat kesempatan untuk jadi orang yang berbeda, orang yang baik. Dan selama 11 tahun berkat kamu, aku berhasil. Kamu adalah penyelamatku, Sari kamu, dan anak-anak kita. Dan biarpun aku sudah pergi, aku mau kamu tahu kalau setiap saat di sisimu itu sangat berharga. Hiduplah cintaku. Hiduplah untuk kita, untuk anak-anak, dan jangan menoleh ke belakang. Aku mencintaimu. Aku selalu mencintaimu, Budi. Sari terduduk di lantai kotor klinik itu menangis tanpa kendali. Semua kebohongan, semua rahasia, semua rasa sakit, tapi juga semua cinta itu. Budi mencintainya, dan dia memberikan nyawanya untuk melindunginya. Di luar Galih sedang menunggu. Sari berjalan keluar dari klinik dengan buku itu di bawah lengannya dan menyerahkannya padanya. Anak-anak saya, katanya dengan suara serak. Galih mengangkat radionya. Tim 2, bagaimana statusnya? Suara seorang petugas terdengar kresek-kresek menjawab. Target aman 3 anak di bawah umur dan 1 lansia laki-laki. Semua selamat. Musuh sudah dilumpuhkan. Sari jatuh berlutut di tanah, merasakan beban berat beberapa hari terakhir runtuh seketika. Anak-anaknya selamat, Ekolusi Mamat masih hidup. Hendra akan diborgol malam ini juga, kata Galih membantunya berdiri. Dengan buku ini dan bukti di dalam kotak, dia tidak akan pernah melihat matahari bebas lagi. Dan kamu serta anak-anakmu bisa hidup tenang. 2 hari kemudian, Sari sedang duduk di sebuah apartemen kecil di kota provinsi yang disiapkan Galih untuknya. Anak-anaknya sedang tidur di kamar belakang kelelahan, tapi aman. Pak Jaka sedang beristirahat di sofa, luka-lukanya sudah diperban rapi memegang semangkuk sup hangat. Di televisi berita menayangkan penangkapan Juragan Hendra Borgol. Di pergelangan tangannya wajah pucatnya menatap tanah saat polisi mendorongnya masuk ke mobil patroli. Sari mematikan TV dan berjalan ke jendela. Di luar lampu, kota bersinar terang di malam hari. Ini adalah dunia baru, dunia di mana dia tidak perlu lari, di mana dia tidak perlu terus menoleh ke belakang dengan waspada. Dia mengeluarkan foto yang diberikan Eko padanya. Budi sedang tersenyum dengan dia di sisinya dan anak-anak di antara mereka. Sebuah keluarga yang mungkin dibangun di atas kebohongan, tapi juga di atas cinta yang tulus. Terima kasih, bisiknya pada foto itu. Untuk semuanya, untuk rumah terkubur itu, untuk rencana-rencananya, karena sudah mencintai kami sampai akhir. Dia memasukkan foto itu ke sakunya dan kembali ke kamar tempat anak-anaknya tidur. Dia duduk di tepi tempat tidur Mamat dan mengelus rambutnya. Lalu dia melakukan hal yang sama pada Lucy dan akhirnya pada Eko, yang membuka matanya dan menatapnya. Apa semuanya sudah selesai, Bu? Tanyanya dengan suara mengantuk. Iya sayang, jawab Sari mencium keningnya. Semuanya sudah selesai. Tapi saat dia memejamkan mata malam itu, Sari tahu ini bukan akhir, ini adalah permulaan awal dari kehidupan baru, kehidupan yang dibangun Budi untuk mereka dengan setiap paku, setiap papan, setiap kata yang ditulis di buku rahasianya. Dan meskipun dia sudah pergi, cintanya masih hidup dalam setiap napas anak-anaknya, dalam setiap matahari terbit yang menyambut mereka dengan aman, dalam kenangan akan rumah terkubur yang telah melindungi mereka saat mereka paling membutuhkannya. Dan Sari tahu dengan kepastian yang memenuhi dadanya bahwa dia tidak akan pernah sendirian, karena Budi akan selalu ada di sana dalam setiap pilihan yang dia buat, dalam setiap langkah yang dia ambil di masa depan, yang akhirnya bisa mereka bangun bersama.
Kadang-kadang cinta itu tidak selalu berwujud kata-kata manis atau hadiah yang mewah. Dalam cerita Sari dan Budi ini, kita belajar bahwa bentuk cinta yang paling murni seringkali tersembunyi di balik pengorbanan yang sunyi. Budi bukanlah manusia sempurna. Dia punya masa lalu yang kelam, dia punya rahasia, dan dia membangun hidupnya di atas kebohongan. Tapi semua itu dia lakukan demi satu tujuan suci, yaitu melindungi orang-orang yang dia cintai. Dia rela menanggung racun di tubuhnya sendirian, menahan sakit tanpa mengeluh, dan menghabiskan sisa hidupnya hanya untuk mempersiapkan jalan keluar bagi istri dan anak-anaknya. Rumah terkubur di bawah bukit itu bukan sekadar bangunan dari kayu dan batu. Itu adalah bukti cinta seorang ayah yang tetap menjaga keluarganya, bahkan setelah dia menutup mata untuk selamanya. Kisah ini mengingatkan kita semua untuk selalu menghargai orang-orang di sekitar kita. Kita tidak pernah tahu beban seberat apa yang sedang mereka pikul, atau pengorbanan diam-diam apa yang mereka lakukan hanya untuk melihat kita tersenyum dan hidup dengan aman. Terima kasih sudah menemani perjalanan Sari dari ketakutan di pinggiran kota sampai menemukan kedamaian yang baru. Jika cerita ini menyentuh hati kalian dan kalian ingin mendengar lebih banyak kisah tentang perjuangan misteri dan kasih sayang seperti ini, pastikan kalian sudah bergabung dengan keluarga besar channel ini. Tekan tombol subscribe itu sekarang supaya kita bisa terus berbagi cerita dan mengambil hikmah dari setiap perjalanan hidup manusia. Sampai jumpa di cerita berikutnya.